Selamat pagi anak-anak hebat, bertemu lagi dengan Bu Indri. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 5. Sudah siap anak-anak? Mari kita mulai. Anak-anak, pada hari ini kalian akan mempelajari tentang 1. Pengertian dan ciri-ciri poster. 2. Langkah-langkah membuat poster. 3. Tujuan dan manfaat kerjasama dalam lingkup ASEAN. Dan yang keempat, bentuk kerjasama Indonesia dalam lingkup ASEAN. Kalian amati gambar berikut ini. Apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Ya, jadi orang-orang itu sedang membeli batik di sebuah kios batik ya. Pernahkah kalian ikut orang tua melakukan kegiatan seperti itu? Dan kapan biasanya kalian melakukan? Nah, kebanyakan dari kita biasanya berbelanja itu kalau hari libur atau hari Minggu itu ikut orang tua untuk pergi ke pasar atau pergi jalan-jalan sekalian untuk belanja ya anak-anak. Jadi membeli produk dalam negeri itu juga merupakan wujud cinta tanah air. Salah satunya tadi adalah memberi batik. Nah, apa itu cinta tanah air? Cinta tanah air merupakan munculnya rasa kebanggaan, rasa kecintaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, rasa kesetiaan dan kepatuhan yang dimiliki oleh setiap warga negara terhadap negaranya atau tanah airnya. Pada era globalisasi ini, sangat diperlukan semangat untuk cinta tanah air. Semangat cinta tanah air akan membuat Indonesia semakin berkembang dan siap menghadapi era globalisasi. Lalu, apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan sikap cinta tanah air? Jadi anak-anak, salah satu cara untuk menunjukkan sikap cinta tanah air dapat kita lakukan dengan membuat poster yang bertemakan cinta tanah air. Itu poster, di sini dapat kalian lihat. Poster merupakan desain grafis yang di dalamnya terdapat gambar dan kata-kata yang isinya memuat tentang informasi dan ditempel di tempat-tempat umum agar dapat dilihat atau dibaca banyak orang. Poster bersifat atau bertujuan untuk mencari dan menarik perhatian banyak orang. Poster juga bisa menjadi sarana untuk mempromosikan produk, jasa, kegiatan, seputar pendidikan, dan lain-lain. Berikutnya adalah ciri-ciri poster. Poster merupakan sebuah karya seni grafis yang memadukan unsur gambar dan kata-kata yang ukurannya relatif besar dengan tujuan agar lebih mudah dibaca. Poster biasanya dibuat dengan tambahan unsur-unsur warna terang yang kontras. Hal ini dimaksud agar menarik perhatian. Bahasa yang digunakan dalam poster yang relatif singkat, jelas, dan padat. Ini dimaksudkan agar pembaca dapat mencerna isi pesan tersebut dalam waktu yang relatif singkat. Poster yang biasanya kita jumpai disertai dengan gambar yang menarik, seperti desain yang menarik. Poster dapat dibaca sambil lalu. Hal ini menjadi jawaban mengapa poster dibuat dengan singkat dan jelas. Karena agar dibaca cepat sambil lalu.
Anak-anak, untuk yang selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat poster. Kalian perhatikan ya. Yang pertama yaitu tentukan subjek yang akan dijadikan poster. Jadi kalian tentukan dulu apa yang akan kalian jadikan poster. Kemudian merumuskan pesan yang akan disampaikan. Yang ketiga, menyusun kalimat yang jelas dan singkat. Jadi dari pesan tadi itu kita buat menjadi kalimat yang jelas dan singkat. Yang selanjutnya, memilih kata-kata dan gambar yang menarik dan mudah diingat. Terakhir, menuliskannya dengan huruf besar dan paduan warna yang menarik. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas untuk langkah-langkah membuat poster? Nah, selanjutnya ini ada beberapa contoh poster, bisa kalian lihat, ini ada contoh posternya ya. Kemudian, ini ada contoh poster lagi, bisa kalian perhatikan. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, salah satu wujud kecintaan pemerintah kita kepada negara kita yaitu dengan menjalin kerjasama bersama dengan negara-negara terdekat, yaitu di sini adalah negara Asia Tenggara. Mereka melakukan kerjasama yaitu kerjasama ASEAN, seperti yang sudah kita pelajari pada tema-tema sebelumnya. Sebagai warga negara, sikap-sikap yang perlu kita kembangkan terhadap kerjasama ASEAN antara lain 1. Proaktif dan memberikan dukungan terhadap program-program yang dibuat ASEAN. Yang kedua, bekerja keras dan mau menerima perubahan di era globalisasi. Dan yang ketiga, menggapai cita-cita dengan giat belajar untuk menghadapi era globalisasi. Itu ya sikap yang perlu kita kembangkan. Yang berikutnya yaitu tujuan kerjasama ASEAN. Di sini ada 5 tujuan secara garis besar. Yang pertama yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, serta budaya di kawasan ASEAN. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, menangani masalah yang timbul demi kepentingan bersama. Yang keempat, memberikan bantuan dalam bidang pendidikan, teknik, dan administrasi. Yang kelima, memelihara kerjasama dalam organisasi internasional dan regional. Adapun manfaat kerjasama ASEAN, yang pertama, meningkatkan stabilitas regional, memelihara kerjasama antar negara ASEAN, meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, memperluas lapangan kerja, meningkatkan devisa negara, memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa. Yang terakhir yaitu memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Anak-anak, untuk yang berikutnya yaitu contoh kerjasama ASEAN. Di sini Bu Guru mencontohkan di 3 bidang, yaitu bidang ekonomi, politik dan keamanan, serta sosial budaya. Untuk bidang ekonomi, di sini ada 6 contoh kerjasama. Yang pertama yaitu pabrik pupuk di Aceh. Yang kedua, pabrik abu soda di Thailand. Yang ketiga, pabrik urea di Malaysia. Yang keempat, industri tembaga di Filipina. Yang kelima, yaitu AFTA, ASEAN Free Trade Area adalah merupakan kawasan perdagangan bebas untuk negara-negara ASEAN. Yang terakhir yaitu IRRI atau International Rice Research Institute, yaitu penelitian pada bidang pertanian. Yang berikutnya yaitu kerjasama dalam bidang politik dan keamanan. Di sini ada 4. 1. Deklarasi Kuala Lumpur. Kemudian perjanjian kawasan bebas senjata nuklir, Komunitas Keamanan ASEAN,
Dan yang terakhir yaitu perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara. Untuk yang ketiga yaitu kerjasama di bidang sosial budaya ada 3. 1. Mengadakan misi tukar-menukar kebudayaan dan kesenian, misalnya acara tukar-menukar dosen dan mahasiswa antara ISI Denpasar dengan The Thailand University. Yang kedua, mengadakan pesta olahraga bersama yang disebut SEA Games yang diselenggarakan 2 tahun sekali dengan cara pergantian tempat penyelenggaraannya. Yang ketiga yaitu meningkatkan bidang pariwisata. Itu ya anak-anak contoh kerjasama negara-negara ASEAN. Sekian pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, Bu Guru mohon maaf kepada anak-anak hebat semuanya. Selamat belajar, sukses selalu untuk anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.